Oke, halo semuanya. Kita akan lanjut lagi di materi kita Activity Based Costing. Harusnya kalau sesuai rencana saya berarti untuk problem 6 tadi kita bahas di kelas. Oke, sekarang kita akan bahas problem 8, setelah itu kalian kuis. Oke, di sini di problem 8, yang diminta lagi-lagi masih sama ya. Kita bakal ngitung cost per unit kalau kita pakai simple atau pakai Activity Based Costing. Nanti kita bandingin kira-kira dia itu under costing atau over costing. C yang diminta cuma tiga sih. Kita bikin cost per unit simple costing, cost per unit activity based costing, dan juga gross profit partialnya. Oke, kalau kita pakai si activity based costing. Kita akan mulai dari soalnya. Di sini ada PT Floral yang menjual reed diffuser. Ada tiga jenis diffusernya, itu lavender, lily, dan juga rose. Oke, jadi ada tiga lini produk. Ada lavender, lily, dan juga rose. Bahan bakunya itu ada tiga. Ada kaca yang akan kita jadikan sebagai botolnya, berarti wadahnya. Ada minyak aromaterapinya sebagai untuk aroma dari si diffusernya dan juga si alkohol. Lalu di sini kita dikasih informasi terkait dengan bahan baku untuk satu diffuser. Oke, kita akan hitung dulu. Direct material untuk per unitnya, baik untuk lavender, lily maupun rose. Oke, di sini kita langsung akan convert dia ke angka mata uang ya, angka currency, jadi ke rupiah. Di sini yang pertama-tama adalah lavender dulu. Lavender butuh kaca 0,2 mm persegi. Sorry, 0,2 meter persegi. 0,2 meter persegi. Harga kaca per meter persegi adalah 500.000. Minyak aromaterapi itu 0,2 harga kaca, harga alkohol yaitu 0,5 harga minyak aromaterapi. Oke, kalau gitu kita isi harga bahan baku dulu aja. Untuk kacanya itu 500.000. Minyak aromaterapi per liternya adalah 0,2 kali harga kaca, dikali harga kaca 100.000. Untuk alkohol itu tadi 0,5 harga minyak aromaterapi. Ini kita kali 0,5, berarti setengahnya 50.000. Oke, jadi sesuai informasi yang ada di soal, harga kaca itu 500.000, minyak aromaterapi per liternya 0,2 harga kaca, berarti tinggal dikali dapat 100.000. Dan untuk harga alkohol itu setengahnya 0,5 dari harga minyak, berarti 50.000. Sampai yang sebelah sini harusnya masih jelas ya. Udah dapat, kita baru ngehitung direct materialnya. Di sini nggak ada informasi soal kenaikan harga, jadi harusnya aman. Oke, kita lihat. Nggak ada informasi soal kenaikan harga. Oke, nggak ada. Kalau gitu harganya yang kita pakai adalah yang di sini. Pertama-tama kaca dulu. Untuk lavender itu 0,2 meter persegi. 0,2 meter persegi. Jadi kalau kita hitung, 500.000 ini untuk 1 meter persegi. Kita butuh 0,2. 100.000 untuk lili 0,12. Berarti 500.000 dikali 0,12. Karena dibagi 1 ya. Karena dibagi 1 berarti sama aja kan. 500.000 dibagi 1. Jadi bagi satunya selanjutnya nggak saya tulis lagi. Untuk yang rose itu butuh 3/4 dari lavender. Oke, berarti tinggal 60.000 dikali 3/4. Hasilnya 45. Oke. Lalu minyak. Minyak di sini aromaterapi itu butuh 7/6 rose. Rose itu butuh 30 ml. Kita hitung yang rose dulu. Minyaknya itu dibeli dengan harga 100.000 per liter. Per 1 liter. Liter ke mililiter itu adalah 1000. Berarti ini per 1000 mililiter. Yang dibutuhkan hanya 30. 3.000 berarti minyak yang dibutuhkan oleh si lavender adalah 7/6 ya. Dari si rose berarti 7/6 dikali si 3.000.
Lalu untuk si lili itu butuh 27 ml. Berarti 100.000 dibagi 1000, 100.000 dibagi 1000 dikali 27, 2700. Oke, kaca kita udah dapat harganya untuk per unitnya, minyak kita juga udah dapat harganya. Yang terakhir alkohol. Alkohol dibeli dengan harga 50.000 per liter. 50.000 per 1000. Karena kita pengen convert dia ke mililiter. Si lavender cuma butuh 50. Lalu untuk lili itu butuh 3 per 5 dari lavender. Tinggal lavender dikali 3 per 5. Dan untuk rose itu butuh 40 ml. 50.000 dikali dibagi 1000 dikali 40. Oke, kita udah dapat harga untuk masing-masing jenis diffuser. Si lavender butuh total 106.000, lili butuh 64.200, dan rose butuh 50.000. Ini kita dapat nih harga per unitnya. Oke, perhitungannya mau kalian bikin pakai cara lain. Jadi kayak misalnya si lili kan 3 per 5 lavender. Jadi kalian hitungnya 50.000 dibagi 1000 kali 50 baru dikali 3 per 5. Itu juga boleh. Mau yang pakai cara lain itu juga boleh. Oke, untuk direct material sudah kita kerjakan. Kita sekarang masuk ke direct labor per unitnya. Kita akan cari sama kayak kemarin ya. Kita akan cari dalam bentuk menitnya, dalam bentuk satuan waktunya, dan juga secara nilai currency-nya, secara rupiah. Di sini tenaga kerja yang digunakan itu per 3 jam adalah 150.000. Dari sini. DL per hour-nya berarti, atau upah tenaga kerja per 1 jam adalah berarti 150.000 dibagi 3. Karena karena 3 jam itu 150.000, maka kalau mau cari 1 jam tinggal dibagi 3. Lalu, oke, DL per hour 50.000. Di sini, untuk memproduksi satu buah diffuser lavender dibutuhkan waktu 1,5 jam. Berarti 1,5 dikali 60, 90 menit. Satu buah diffuser lili itu butuh waktu 30 menit lebih cepat daripada lavender. Tinggal 90 dikurang 30. Berarti si lili 60 menit. Dan diffuser loss butuh waktu 2 jam. 2 kali 60. Oke, di sini untuk perhitungannya mau kalian hitung langsung boleh, mau kalian bikin notes atau catatan kecil seperti ini juga boleh. Oke, mau kalian bikin untuk jam boleh, mau dibikin untuk menit juga boleh, terserah kalian. Oke, paling yang pengen saya ingatkan yang nanti dinilai itu adalah yang diminta di sini. Jadi di sini poin sampai sini itu yang apa yang jadi pertanyaan di soal itu yang ada poinnya. Nah, jadi kalau kalian pengen tulis ini itu boleh, nggak pengen kalian tulis juga nggak apa-apa. Oke, cuman kalau misalnya kalian nggak, kalau saran saya sih kalian tetap tulis hitungan kalian yang seperti ini. Kalau kalian pengen pakai, kalau kalian nggak pengen tulis itu nggak masalah, cuman hitungan kalian dapat benar. Oke, kalau nanti hitungan kalian ternyata salah, saya nggak ngerti kalian dapat angka dari mana, itu poinnya mungkin lebih kurang dibandingkan kalau kalian ada tulis caranya. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita udah dapat dalam bentuk satuan waktunya. Untuk lavender 90 menit, lili 60 menit, terus 120 menit. 1 jam 50.000. Berarti tinggal 50.000. Kalau lavender tinggal dikali 90 per 60. Ini langsung 50.000 karena dia cuma butuh 1 jam. Lalu untuk yang rose berarti tinggal 50.000 dikali 2 sih sebenarnya kan. Dia cuma butuh waktu 2 jam. 1 jam yang 40.000. Berarti kalau 2 jam tinggal dikali 2, 100.000. Oke. Nah, karena soal ABC ini biasanya buat yang simple costing itu
dipakai alokasi actual DL hour, nanti kita perlu cari nih actual DL hour buat lavender, lily, sama rose. Cara gimana? Caranya, waktu yang digunakan dikali sama yang diproduksi. Yang diproduksi kita belum tahu, kita akan cari nanti seiring dengan kita kerjain si soal ini. Oke? DM sudah dapat, DL sudah dapat, kita kerjainnya berdasarkan cerita di soal aja. Sekarang kita lanjut ke sini. Selama Februari 2021, total diffuser yang diproduksi, oke, kita dapat yang diproduksi, adalah 10.000 buah. Dengan rincian, lavender, lily, dan rose masing-masing 35, 30, 35. Kita bisa hitung nih. Berarti buat lavender 10.000, yang diproduksi 10.000, si lavender itu ada 35%. Si lily itu ada 30%, rose juga 35%. 3,5, 3.000, 3,5. Yang diproduksi kita udah dapat. Untuk keduanya pasti sama yang diproduksi ya. Ingat, saya ingetin lagi, kalau kita ngitung cost per unit, ada angka yang diproduksi, ada angka yang terjual, kita pakai angka yang diproduksi. Cuman kalau udah masuk ke nomor 3, kita pengen ngitung penjualan, yang gross profit, berarti kita pakai yang terjual. Oke, jangan sampai salah ya. Oke, selanjutnya berarti kita ikut soal lagi. Unit yang terjual kepada konsumen hanya 95% dari setiap diffuser. Kita notes dulu ini, karena kita belum pakai sekarang. Kemudian ini. Oke, harganya juga kita akan lewatin, kita masuk ke biaya overhead. Biaya overhead yang terjadi di pabrik selama Februari 2021 adalah 230,275. Rincian sebagai berikut. Oke, jadi kita ada 5 activity nih ceritanya. Ada bahan baku tidak langsung. Ini berarti kita tulis dengan istilah indirect cost. Oke, jadi ini kan kalau yang di problem minggu kemarin, berarti problem 5 sama 7, kalau nggak salah, itu kan kita udah dikasih nih nama activity-nya. Kita tinggal ikutin. Kalau di sini, kita cuma dikasih keterangan kegiatan itu ngapain. Kita kasih nama sendiri. Nah, ini bebas sih kalian, terserah kalian. Yang ini bahan baku tidak langsung berarti indirect cost. Yang digunakan sebesar 89 juta. Berarti indirect cost itu overhead-nya adalah 89 juta. Oke, perbandingan ini buat yang nanti buat hitung activity based costing-nya. Biaya depresiasi mesin selama tahun 2020, berarti ini bisa kita catat dengan istilah depresiasi mesin. Kemudian ganti bahasa Inggris. Oke, machine depreciation 76.500. Kita tulis dulu total yang dikeluarkan untuk overhead tersebut. Alokasi nanti, karena kita belum kepake. Nomor 3, processing cost. Tinggal tulis processing. 34.560. Tinggal tulis lagi. Oke, alokasinya. Udah tahu, kita skip dulu. Kita ke yang selanjutnya. Biaya untuk menyelesaikan order atau ordering cost. Masukin. Yang dikeluarkan PT Floral memiliki total 12.345. Oke, yang terakhir adalah inspection cost. Dihitung berdasarkan lamanya waktu melakukan inspeksi. Kita harus dikasih rate-nya. Kita nggak dikasih angka inspection itu berapa. Nah, berarti kalau kayak gini gimana caranya? Caranya adalah kalian baca soal dengan benar. Di atas, dia bilang, biaya overhead terjadi di pabrik selama Februari 2021 adalah 230.275. Total MUH-nya 230.275. Dirincikan sebagai berikut, ada 5. Berarti kalau mau cari inspeksi berapa, tinggal diselisihin. Oke, intinya kalau informasi itu
Harusnya udah ada di soal semua, kalian tinggal cari aja. Oke, kalau kalau udah kalian cari benar-benar kalian baca teliti, nggak ada, itu berarti emang soalnya yang ada salah. Cuman kalau sejauh ini aku jarang sih salah. Biasanya yang bikin soal pada teliti. Oke, udah dapat alokasi masing-masing dari setiap kegiatan, alokasi setiap MOH-nya, total udah dapat, kita pengen nyari rate-nya. Rate-nya itu adalah total overhead dibagi sama allocation base, yang mana di sini adalah si direct labor hour. Berarti kita perlu cari si total actual DL hour-nya di sini. Caranya bagaimana? Caranya, unit yang diproduksi dikali dengan waktu yang digunakan. Kita produksi 3.500. Satu produk 90 menit. Kita pengen convert dalam bentuk jam. Kita bagi 60. Yang ini 3.000 dikali 60 per 60. Berarti langsung dapat 3.000 jam. Yang ini 3.500 dikali 120 per 60. Atau 3.500 dikali 2. Sama aja, dapatnya 7.000. Kita total untuk mendapatkan si actual DL hour. 15.250 jam. Satu DL hour akan kita alokasikan MOH sebesar 15.100. Oke, sampai di sini semoga masih jelas. Kalau kurang jelas silahkan di rewind lagi videonya. Nah, sebenarnya kalau udah dapat sampai sini, kita bisa mulai ngitung di sini nih. Bisa sebenarnya. Oke, kita tinggal alokasinya semua angkanya tinggal kita kali-kaliin. Tapi di sini dari core-nya itu kita kayak dikasih step tambahan, kita ngitung rate-nya dulu untuk masing-masing kegiatan, masing-masing MOH. Nah, yang ini saya nggak wajibin banget sih udah kalian kerjain, jadi kayak pengen langsung kalian hitung MOH-nya langsung di sini boleh, mau kalian hitung rate dulu, nanti tinggal kali-kaliin, itu juga boleh. Oke, soal kalau kayak gini jadinya agak 2 kali kerja sih, cuman ya udah lah, kita ikutin aja. Indirect cost 89 juta. Nah, kita pengen cari rate gimana? Sama sebenarnya, tinggal si MOH dibagi sama allocation rate. Yang di sini kan total MOH dibagi sama total allocation rate-nya, yaitu actual del hour. Ini buat yang si simple costing. Di sini kita pengen cari rate untuk si activity based costing. Jadi di sini indirect cost-nya 89 juta, dibagi allocation base-nya adalah si 5:3:2. Ini nih, 5:3:2. Kita totalin aja, 5 tambah 3 tambah 2. 8,9 juta. Nah, sisa sama. Kalian tinggal bagiin si MOH dengan si allocation base-nya. Di sini, untuk yang depresiasi mesin, mesin digunakan untuk memproduksi 3 jenis diffuser dengan rincian lavender 90, lili 120, rose 110. Tinggal si 76.500 dibagi total dari si menitnya. 90 tambah 120 tambah 110. Oke, untuk machine depreciation rate-nya itu nggak bulat, ya udah biarin aja. Harusnya kita langsung bulatin ke satuan terdekat. Oke, nanti kalau kalian hitungnya langsung pakai kalkulator dan tangan itu bulatin ke satuan terdekat aja. Saya masih pakai Excel, jadi langsung pakai angka di sini ya, nggak saya bulatin ulang manual lagi. Oke, kita ke processing. 34560 dibagi 24 tambah 10 tambah 14. 720.000. Yang ordering 12.345 per. Ini yang 4 kali, ini si lavender itu dilaratnya di 5 kali. 5 tambah 9 tambah 6. Jadi kita tinggal ambil angka perbandingannya sebagai si allocation base-nya. Inspeksi yang terakhir 17.870 dibagi 240.
150, dan 300 menit. Oke, yang perlu kalian notice itu nanti di soal bisa macam-macam kemungkinannya bakal dikeluarin. Bisa aja nih, biaya pengecekan, kita nggak dikasih tahu angkanya berapa, terus kita langsung dikasih tahu menitnya nih kan, langsung dikasih tahu si allocation base-nya. Nah, kalau yang di sini kan allocation base itu dikasih tahu untuk per masing-masing. Lavender 24, Lily 15, Rose 30. Bisa aja nanti dikasihnya total lamanya waktu untuk inspeksi itu misalnya berapa ratus menit dengan alokasi sebagai berikut: lavender berapa, lily berapa, si rose kita perlu cari sendiri. Itu bisa kayak gitu. Jadi kalian baca soal dengan baik biar nggak kejebak. Oke, udah sampai ABC rate-nya. Informasi soal juga kita pakai semua, kita tinggal ngitung. Oke, enaknya kalian ngitung semua yang ada di sini. Buat kerjaan jawabannya kalian tinggal kali-kali aja semuanya. Oke, kita mulai dari DM dulu. Tinggal harga per unit dikali yang diproduksi. 371. Ini juga sama. 6400 dikali 3000. Dan yang rose juga sama. 3500 dikali 50.000. Oke. Tunggu. Apa ada yang salah? Sebentar ya. Ada yang beda sama kunci saya. 40. Oke. Oke. Oke, coba kita cek. 3 per 4 lavender. Oke, 3 per 4 dikali si lavender. Tadi kita kali ke lili, jadi angkanya beda. Oke, ini baru benar. DM ABC sama simple costing itu sama. DL-nya juga pasti ikut sama. Yang beda antara simple costing dan ABC adalah alokasi dari si MOH-nya. Oke, direct labor yang diproduksi dikali cost-nya. Oke, ini semua langsung saya drag ya. Karena tinggal ambil angka dong kan. 3000 kali 50.000. Yang ini tinggal 100.000 dikali 3.500. DL-nya sama. Oke, yang terakhir adalah MOH. Kita mulai dari yang simple costing. Di sini simple costing tinggal si 15.100 dikali yang actual DL hour-nya. Kita akan alokasikan si simple costing, si MOH simple costing berdasarkan actual DL hour. Nanti tinggal 5.250 dikalikan dengan rate-nya 15.100. Oke, biar cepat ya, saya langsung drag Excel. Yang ini berarti 3.000 dikali 15.100. Yang ini berarti 7.000 dikali 15.100. Kita alokasikan si MOH berdasarkan actual DL hour dari setiap masing-masing lini produk. Nah, itu yang simple costing. Di ABC, kita ada 5 activity. Kita masukin semuanya. Nah, ini juga sama. Kita tinggal kalikan rate yang udah kita hitung. Mana rate? Dengan alokasi dari setiap activity-nya. Si lavender 5. Kita tinggal kali rate dengan 5. Oke, karena kita udah pakai rate di sini, kita berarti tinggal dikali sama si 5-nya aja. Oke, bukan dikali 5 per 5 tambah 3 tambah 2 ya, tapi langsung aja. Karena apa? Karena di sini pernya itu udah kita hitung di sini. Jadi kita langsung ambil aja angkanya. Kecuali kalian nggak ngitung rate. Nah, itu kan baru ngitung tuh. Berarti di sini, nanti di sini 89 juta dikali 5 per 10. Kayak gitu.
Oke, harusnya paham ya. Kalau misal kurang paham, nanti silakan ditanya di chat. Yang kedua, machine depreciation. Tinggal ambil angka di sini dikalikan dengan allocation base. Lavender itu 90, lily 120, lalu rose 110. Tinggal dikali. Oke, processing juga tinggal dikali. Nah, ini kalian tinggal benar-benar kaliin rate dengan angka alokasinya. Ini dikali 10, yang ini kali 14. Oke, selanjutnya ordering. Rate per unitnya kita kali 5 untuk si lavender, ada rawat ya. Lili 9 kali, jadi tinggal 9 kali angka ini, angka rate-nya, lalu yang ini 6 kali dikali 6 dikali sama si rate. Terakhir inspection, kita kali sama rate-nya. Rate sini pakai menit. Lavender 240, lalu lili 150, rose 300. Oke, kita total semuanya. Kita drag ke samping. Oke, ingat ya, total MOH antara ABC sama Simple itu sama. Di sini berarti kalau di sini 230, 275, di sini juga perlu 230, 275. Karena mereka itu angkanya sama. Yang beda itu apa? Yang beda cuma alokasinya. Di Simple Costing, Lavender itu MOH-nya 79. Di Activity Based Costing, dia 92. Berarti dia ini under costing. Kalau yang di Lily 45 jadi 72, berarti dia under costing. Rose-nya over costing nih. 105 jadi tinggal 65. Oke, lalu tinggal dibagi antara total manufacturing cost dengan unit produce. Sehingga dapat cost per unit. Oke, kalau udah kita tinggal ke nomor 3. Nomor 3 di sini hitungnya gampang banget. Yang terjual itu 95%. Udah tinggal yang pertama ya, berarti buat yang lavender. Lavender 3.500 yang diproduksi. Yang terjual 95%. Dikali harganya 300.000. Tambah lili produksi 3.000 dikali 95% dikali harga jual 2,5. Yang terakhir rose 3,5 dikali 95% dikali 275. 24, 26, 24, 375. Lalu cost of goods sold-nya. Nah, COGS-nya bisa kalian hitung dengan cara ini dikali ini kali 95%, ditambah ini kali 95%, tambah cost per unit kali produksi kali 95%, bisa aja. Atau kalau mau cara yang lebih simple, tinggal total manufacturing cost dikali 95%. Tinggal kalian selisihin, dapat si gross profit. Oke. Selagi hitungan kalian di nomor 1 dan nomor 2 benar, nomor 3 harusnya nggak bakal jadi masalah. Oke, berarti untuk problem 8 udah selesai kita bahas. Sorry kalau kesepetan atau gimana. Saya harap bisa ngebantu teman-teman semua. Nah, berarti sekarang harusnya teman-teman udah pada mulai kuis. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan problem 8 ini atau terkait dengan materi activity based costing,
itu bisa silakan tanya saya lewat WA ataupun lewat Teams. Tapi lagi-lagi kalau Teams saya agak lama, jadi saya lebih prefer ke WA untuk bicara. Oke, thank you semuanya. Semoga ini bisa membantu ya.